Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrianti, nomor urut 26 dengan NIM 220407501011. Di sini saya akan menjelaskan simpulan dari materi pertemuan 7 kajian bahasa Indonesia. Pengertian morfem. Morfem adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan bentuk jamak atau plural, mengatakan masa lalu, past tense, dan sebagainya. Grammar tradisional tidak mengakui konsep atau morfem jangka. Morfem karena unik tidak dapat sintaks dan tidak semua morfem memiliki makna filosofis. Secara singkat, morfem merupakan satuan terkecil dari kata yang sudah tidak bisa terbagi lagi. Meskipun begitu, setiap morfem memiliki makna baik gramatikal maupun leksikal. Terdapat berbagai jenis morfem dalam bahasa. Pengklasifikasian jenis morfem ini dibagi dalam beberapa kriteria. Misalnya, jenis morfem berdasarkan kriteria kebebasannya, keutuhannya, maknanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, satuan terkecil dari kata ini dapat diklasifikasikan lagi atas morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya penambahan morfem lain, atau dengan kata lain, morfem ini menjadi satuan kata sendiri. Misalnya, kata tas, dia, pergi, dan cantik dalam bahasa Indonesia, morfem lain yang merupakan bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa direkatkan pada morfem lain, yaitu morfem terikat. Bentuk ini kerap kali dikenal sebagai afiks karena morfem ini bukanlah kata akan tetapi merupakan bagian dari kata. Sebagai contoh, morfem me, di, pe, dan sebagainya. Yang kedua, penulisan pada morfem. Dalam penulisan morfologi, sebuah morfem biasanya dilambangkan dengan mengapitnya di antara kurung kurawal yaitu mor dan alomor. Berikut ini adalah penjelasannya. Mor dan alomor. Mor morfem adalah bentuk terkecil dari status tidak diketahui dalam kaitannya dengan morfem keanggotaan. Sementara alomor sudah dikenal untuk membentuk status morfem. Yang ketiga, klasifikasi morfem. Berdasarkan kebebasannya, jenis morfem ini dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam petuturan. Misalnya morfem pulang, merah, pergi yang berdiri sendiri tanpa digabung. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam petuturan. Misalnya, henti, juang, dan geletak yang membutuhkan yang lain supaya memiliki makna. Yang kedua, berdasarkan keutuhan bentuk. Morfem ini dibedakan menjadi morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya bersambungan. Misalnya ter, per, pohon, lihat, pun. Morfem terbagi adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya tidak bersambungan. Misalnya ke, an dalam sebuah kemanusiaan. Bukan merupakan penjumlahan dua morfem ke dan an, tapi satu morfem saja. Yang ketiga, berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata morfem ini dibedakan menjadi morfem dasar. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam satu proses morfologi, misalnya morfem beli dan makan. Morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Yang keempat, berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Jenis ini dibedakan menjadi morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yaitu morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Misal, morfem lihat,
ter, dan la. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan morfem ini, tetapi hanya dapat ditemukan dalam bahasa Cina. Yang kelima, berdasarkan kehadirannya secara konkret. Morfem ini dibedakan menjadi morfem wujud. Morfem wujud adalah morfem yang secara nyata ada, dan morfem tak wujud, yang dimana kehadirannya tidak nyata. Morfem tak wujud hanya ada dalam bahasa Inggris. Yang keenam, berdasarkan ciri semantik, bermakna leksikal karena di dalam dirinya telah memiliki makna seperti makan, pulang, dan pergi. Sebaliknya, morfem afiks seperti ber, ke, dan ter, termasuk morfem tidak bermakna leksikal yang dapat langsung menjadi unsur dalam penuturan. Itulah pemaparan kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.